Dan untuk membahas lebih dalam terkait urgensi dari pembukaan kembali informasi kode broker secara real time, kami sudah terhubung dengan Hamdi Hasyar Maini, Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2018. Ya, Pak Hamdi, selamat siang. Pak Hamdi, wacana pembukaan kode broker secara real time muncul, bahkan BEI juga telah melakukan survei kepada para AB secara umum. Apabila kita melihat evaluasi penutupan kode broker secara real time sejak Desember 2021, bagaimana menurut Anda? Mungkin kita harus refresh lagi alasan penghilangan kode broker dulu ya. Kalau tidak salah, ini kan penutupan kode broker itu dilakukan di Desember 2021. Kalau saya tanggal 6 Desember. Artinya hampir persis 2 tahun pemberlakuan penutupan kode broker ini. Ada 2 alasan utama sebetulnya kenapa kode broker itu ditutup ya. Satu, ini memang common practice-nya bursa-bursa lain juga tidak ada yang menginformasikan atau membuka kode broker ini ke publik. Tentu saja kalau kode broker ditambahkan, kemudian ada juga domisili, itu tentu saja secara teknologi atau secara sistem akan memberatkan data yang akan kita publish ke publik. Nah, kemudian alasan kedua yang paling penting menurut saya adalah untuk mencegah adanya herding behavior. Artinya investor itu cenderung ikut-ikutan untuk transaksi mengekor broker-broker yang mereka anggap bisa leading di pasar gitu. Jadi investor tidak lagi melakukan analisa terhadap pilihan saham yang akan mereka lakukan investasi. Mereka hanya mengekor kepada broker-broker yang dianggap transaksi suatu sahamnya besar. Mereka akan mengekor ke broker tersebut. Jadi memang seperti tadi disampaikan bahwa ini bursa menganggap ini tidak sehat gitu. Kalau para investor itu melakukan transaksi hanya sekadar ikut-ikutan, bukan melakukan analisa terlebih dahulu apakah itu fundamental, teknikal sebelum mereka melakukan transaksi. Jadi ini sebetulnya untuk mendewasakan investor kita. Kalau mereka selamanya bertindak seperti tadi ya, seperti herding itu kayak gembala, kayak domba gembala. Jadi dia mengekor kepada anjing yang kemana arahnya gitu, seperti anjing gembala. Kan kita tidak mengharapkan seperti itu. Kita berharap investor ini cukup dewasa dalam memutuskan mereka akan masuk ke saham yang mana, tanpa harus mengekor ke broker yang bisa mereka lihat di data informasi yang disebarkan oleh bursa dulu pada waktu kode broker masih dibuka gitu. Jadi kalau kita melihat alasan tadi, saya kira bursa harus mengevaluasi kembali apakah kalau memang salah satu alasannya, kalau saya baca salah satu alasan memunculkan kembali kode broker adalah penurunan transaksi. Saya kira perlu dilihat lagi apakah benar penurunan transaksi itu terjadi karena kode broker. Bisa jadi alasannya alasan yang lain gitu kita. Ya. Baik, berarti kalau dari Pak Hamdi, Anda melihat dampak negatif dari penutupan kode broker ini berdampak kepada sikap para investor yang cenderung mengekor investor lain. Namun kalau kita lihat ini kan transaksi juga kian hari kian menurun, Pak Hamdi. Bahkan sekarang sudah berada di bawah 10 triliun rupiah. Apakah menurut Anda penutupan kode broker ini juga menjadi salah satu alasannya? Belum tentu. Makanya bursa harus melakukan survei itu ke semua pelaku untuk melihat apakah benar penurunan transaksi itu karena penutupan kode broker. Karena saya melihat karena penurunan investasi ini tidak hanya terjadi di saham kita, tapi juga ada terjadi di seperti sekarang di kripto pun itu terjadi penurunan gitu. Nah, sementara yang menarik adalah informasi yang terakhir saya lihat itu justru transaksi judi online makin meningkat. Kalau tidak salah itu mencapai sampai 350 triliun per tahun. Nah, bisa jadi jangan-jangan sebagian masyarakat kita yang tadinya transaksi saham atau transaksi kripto malah beralih ke judi online. Karena ini juga perlu diwaspadai, perlu diperhatikan oleh bursa gitu.
Pertimbangan lain adalah pertimbangan untuk membuka lagi ke kode broker ini, saya kira perlu bursa juga perlu memperhatikan atau menjaga wibawanya gitu. Jangan sampai dulu dibuka 2 tahun yang lalu dulu ditutup 2 tahun yang lalu tiba-tiba dibuka kembali. Ini kesannya kan tidak konsisten. Dulu kenapa ditutup, kok sekarang dibuka lagi gitu. Jadi saya kira bursa sebelum membuka kembali, saya kira harus dilakukan kajian yang sangat mendalam. Kalau enggak, kalau sebentar ditutup, sebentar dibuka, nanti kesannya bursa mengambil kebijakan tidak berdasarkan analisis yang mendalam. Jadi kesannya tidak berwibawa. Gitu. Saya kira gitu. Baik, berarti Pak Hamdi ini melihat bahwa, tadi Pak Hamdi menyebut bahwa bursa melihat penutupan ini tidak ideal, dan tadi juga Bapak menyebut bahwa banyak dampak negatif dari penutupan ini. Berarti ini kan sekarang sudah ditutup, Pak. Berarti Pak Hamdi lebih condong bahwa sebaiknya dibuka saja, begitu? Justru tidak. Karena itu tadi, alasan dulu ditutup adalah untuk mendewasakan investor. Supaya investor tidak berlaku, tidak menggunakan herding behavior. Mereka bertransaksi atau berinvestasi itu harus mempertimbangkan hasil analisa fundamental dan teknikal mereka. Jadi bukan sekedar mengekor kepada broker yang logo atau kodenya dimunculkan. Jadi saya justru mendukung keputusan yang dulu untuk menutup kode broker. Ya, Pak Hamdi, berarti investornya dewasa. Ya, Pak Hamdi berarti mendukung bahwa penutupan ini sudah ideal, dan tadi Bapak menyebut bahwa penutupan ini agar para investor ini bisa melakukan jual beli secara dewasa. Tapi kalau dari Pak Hamdi melihat, apakah investor kita ini sudah cukup dewasa? Kita harus mendidik investor agar dewasa. Kalau tidak, kalau selalu kita ini bobokkan, nanti mereka nggak akan pernah dewasa gitu. Jadi kita justru harus mendidik investor supaya menghilangkan sikap herding behavior-nya itu harus makin lama makin dihilangkan gitu. Kalau tidak, sampai kapan kita harus membiarkan investor kita melakukan transaksi hanya sekedar ikut-ikutan kepada broker yang mereka anggap leading dalam transaksi suatu saham gitu. Jadi menurut saya sih ini justru sarana untuk mendidik investor. Nah, kalau sekarang dibuka lagi, jadi seperti saya sampaikan, kesannya bursa kan jadi tidak konsisten gitu. Dulu tentu saja waktu menutup itu sudah menggunakan melakukan kajian yang mendalam sampai pada akhirnya ditutup. Nah, kalau sekarang dibuka lagi kan jadi itu akan dipertanyakan gitu. Nah, samping itu kan seperti yang saya sampaikan, praktek atau common practice yang berlaku di negara lain kan memang tidak ada bursa yang menampilkan kode broker. Mungkin ada Filipina masih membuka. Tapi bursa-bursa besar yang lain seperti New York atau Singapura atau Hong Kong kan tidak menginformasikan kode ini gitu. Saya kira itu. Baik, tapi kalau Pak Hamdi melihatnya wacana ini muncul lagi, pembukaan broker, apakah Anda melihat apa sebenarnya urgensi atau memang justru ini permintaan dari para pelaku pasar? Kalau yang saya baca ya, ini kan masih kajian ya. Bursa baru atau masih melakukan survei ke semua pelaku mengenai pembukaan kembali kode broker ini. Bisa saja hasil surveinya mengatakan bahwa ini memang harus dibuka, atau bisa juga sebaliknya kan, tetap ditutup gitu. Jadi saya rasa ini belum final ya, masih dalam tahap kajian. Cuman yang menjadi concern saya itu tadi, jangan sampai nanti bursa berkesan tidak konsisten gitu. Dulu sudah ditutup, kemudian tiba-tiba kok dibuka lagi gitu. Ya satu hal itu. Kemudian hal yang lain lagi, apakah benar penurunan transaksi ini karena penutupan kode broker itu? Karena seperti tadi saya sampaikan di industri yang lain juga terjadi penurunan gitu. Bisa jadi memang appetite untuk investasinya sedang menurun, sementara seperti tadi saya sampaikan judi online malah makin lama makin meningkat nilai transaksinya. Ya, tapi kalau kita lihat dari sisi psikologis pelaku pasar, apakah ada perbedaan ketika kode broker masih dibuka dan ketika kode broker ditutup? Tentu saja secara psikologis mereka akan mengikuti itu. Kalau begitu dibuka ya pasti mereka akan kembali lagi ke herding behavior yang dulu. Pasti mereka akan melihat siapa sih broker yang banyak transaksi di saham A,
Kemudian di saham B, brokernya siapa. Nah, kalau mereka percaya dengan broker itu, mereka masuk, ikut. Gitu. Jadi kita malah mengembalikan sikap investor ke zaman dulu lagi, bahwa mereka Ya. bertransaksi hanya sekedar ikutan kepada broker yang lain gitu. Ya. Baik Pak Hamdi, usai jeda kita akan membahas lebih dalam terkait dengan bandarmologi dan juga kaitannya dengan kode broker. Namun usai jeda Pak Hamdi, pemirsa Investor Market Today akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami dalam Investor Market Today. Pemirsa, kita akan melanjutkan dialog dengan Hamdi Hasyarbaini, Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI periode 2015 sampai 2018. Pak Hamdi, kalau tadi kita sudah berbicara bagaimana bursa harus konsisten dan juga alasan penurunan transaksi harus kembali didalami. Kalau kita lihat dari psikologis para pelaku pasar, tadi Bapak menyebut bahwa ada perbedaan ketika kode broker dibuka dan juga ketika kode ditutup. Namun bandarmologi ini juga erat Pak kaitannya dengan kode broker. Apakah secara umum praktik bandarmologi ini juga wajar untuk dilakukan? Investor sih bisa melakukan cara apapun dalam mereka menentukan akan melakukan transaksi atau tidak. Satu tadi dengan mengekor kepada broker yang pada waktu kodenya masih dibuka. Ya. Dan kedua tentu saja dengan tadi yang disampaikan bandarmologi. Bandarmologi artinya investor atau trader itu mencoba membaca gerakan dari para bandar. Mereka bisa tahu itu kalau baca order book, mereka bisa melihat bahwa oh ini order beli atau bid, ini bidnya gede, tapi ini pasti bid bohong-bohongan atau fake gitu. Atau sebaliknya offernya yang tiba-tiba gede di satu level harga, mereka bisa baca bahwa itu adalah fake offer. Mereka bisa menentukan, mengikuti pola, mencoba membaca pola gerakan dari bandar, dan mereka bisa mengikuti pola itu untuk bisa mendapat cuan di transaksi saham. Jadi sifatnya juga mirip-mirip dengan hedging behavior dengan kode broker tadi. Di bandarmologi mereka membaca gerakan bagaimana bandar memasang order, padahal itu order fake, order palsu, sehingga mereka bisa menentukan akan ikut atau tidak gitu. Ya, tapi kalau kita berusaha untuk menghubungkan antara bandarmologi dan juga penutupan kode broker, apakah apabila kode broker ditutup, otomatis tidak akan ada bandarmologi? Justru karena kode broker nggak ada, mereka membacanya dari gerakan para bandar itu. Jadi mereka, karena kan toh kode broker sudah nggak ada, jadi mereka nggak bisa mengekor lagi ke broker yang transaksi di suatu saham. Mereka coba membaca gerakan para bandar di masing-masing saham. Para trader, para investor itu mereka sebetulnya sudah paham. Saham ini biasanya dimainkan oleh bandar si A, saham ini oleh bandar si B. Dan mereka bisa membaca gerakan para bandar itu supaya mereka bisa ngekor gitu. Jadi mungkin dengan tidak adanya kode broker, mereka menggunakan bandarmologi tadi untuk bisa ikut atau mengekor di transaksi saham. Jadi kalau kode broker ini ditutup, ada pihak tertentu Pak yang diuntungkan, dalam hal ini bandar? Ditutup, satu tadi untuk tujuannya adalah untuk mendidik investor ya. Tentu saja juga bisa menguntungkan para investor yang memang investor besar ya, kayak fund management yang mereka melakukan transaksi besar-besaran. Bayangkan kalau mereka mau transaksi sekian juta saham, kemudian gerakan mereka sudah terbaca oleh investor yang mengekor, itu harga udah keburu naik banyak. Padahal mereka maksudnya adalah bertransaksi di level harga tertentu. Tapi begitu investor bisa membaca karena adanya kode broker tadi, investor yang tahu itu segera memburu saham tertentu tersebut sehingga harganya udah keburu naik. Fund management yang tadinya berniat membeli di level harga tertentu udah keburu membeli dengan harga yang mahal. Jadi dengan menutup kode broker tentu saja mereka bisa dapat harga yang fair ya. Bukan harga yang terbentuk gara-gara investor
retail mengekor memburu saham yang tadinya mereka sudah rencanakan akan membeli. Gitu. Ya, Jadi Pak. kalau ditanya siapa yang diuntungkan tentu saja investor besar yang tadinya ingin memborong satu saham pada level harga tertentu, begitu ditutup kan tidak ada lagi retail investor yang tahu sehingga tidak memburu saham itu dan harganya tidak keburu naik. Baik, Pak Hamdi, jika kita berkaca dengan bursa negara lain, apakah praktek bandarmologi ini memang lazim dilakukan? Kalau kita harus memilih best practice, sebaiknya seperti apa, Pak? Di bursa manapun pasti ada bandar gitu. Jadi kalau ditanya apakah ini common practice, ya pasti semua pasar itu pasti ada bandarnya. Mau pasar saham, mau pasar forex, mau pasar kripto, tentu saja ada bandarnya. Jadi memang sifat bandarmologi itu ya universal, dimanapun bisa ada gitu. Baik, kalau menurut pandangan Pak Hamdi sebenarnya kriteria atau kualifikasi dari investor yang sudah dianggap dewasa ini apa saja? Tentu saja itu tadi ya, mereka dalam memutuskan melakukan transaksi atas suatu saham, mereka harus melakukan analisa terlebih dahulu terhadap saham tersebut. Yang pertama tentu saja analisa fundamental ya, mereka melihat apakah perusahaan yang sahamnya mereka akan beli itu memang perusahaan yang berkualitas dan bisa hidup di masa yang akan datang, bukan sekedar perusahaan yang cuma mencari keuntungan jangka pendek gitu. Kemudian juga tentu saja mereka juga harus lakukan technical analysis untuk melihat untuk menentukan kapan harus masuk membeli suatu saham dan kapan harus menjual gitu. Nah, kalau mereka sudah melakukan dua hal tersebut, saya kira itu sudah bisa dikatakan investor tersebut sudah cukup dewasa dalam bertransaksi. Bukan sekedar ikut-ikutan atau menggunakan sifat herding behavior tadi, dan juga bukan FOMO gitu, fear of missing out. Jadi setiap keputusan mereka didasarkan pada suatu analisa yang mendalam dalam menentukan akan bertransaksi suatu saham atau tidak. Kalau mereka sudah bisa melakukan itu, saya kira itu sudah bisa dianggap dewasa. Baik, Pak Hamdi, jika kode broker dibuka, apakah menurut Pak Hamdi kode domisili untuk melihat foreign investor secara real time juga harus dibuka? Kalau saya sih lebih pro itu tidak usah dibuka kode broker sama kode domisili tadi, karena itu tadi dulu ditutup kan pasti ada alasannya gitu, ada kajian yang mendalam. Nah kalau tiba-tiba dibuka lagi kok kayak kita mundur gitu. Jadi kalau sudah ditutup, saya kira tetap dipertahankan karena ini juga sesuai dengan common practice ya. Di bursa lain juga tidak ada kode broker ini dibuka ke publik. Satu ya alasannya itu tadi untuk mendidik investor agar lebih dewasa dalam melakukan transaksi. Jadi kalau pertanyaan apakah kalau kode broker dibuka, kode domisili juga dibuka, itu bisa iya, bisa tidak. Alasan bisa saja yang dibuka cuma kode broker, kode domisili nggak usah gitu. Jadi itu sepenuhnya keputusan dari hasil kajian bursa nantinya tentunya. Apakah benar penurunan transaksi memang karena ditutupnya kode broker dan kode domisili tadi. Baik, Pak Hamdi, di tengah kondisi transaksi yang sepi ini, sebelumnya juga bursa sempat memiliki wacana untuk membuat aturan market maker guna meningkatkan likuiditas. Bagaimana Anda melihatnya? Saya kira itu hal yang positif ya, karena untuk tadi daripada selama ini kan kita suka atau tidak suka mendengar bahwa di pasar itu ada bandarnya gitu. Daripada bandar ini bertindak secara dalam tanda kutip ilegal ya karena tidak diatur, saya kira ada baiknya itu diatur dalam bentuk penerapan market maker yang memang resmi disetujui oleh bursa atau otoritas jasa keuangan. Jadi saya kira itu hal yang positif ya kalau market maker itu diterapkan. Untuk supaya para bandar tidak lagi bertindak secara ilegal karena tidak diatur. Saya kira akan lebih positif bagi pasar kalau diterapkan market maker. Ya Pak Hamdi,
Wacana market maker ini sudah beredar sejak tahun 2022. Sekarang kita sudah menuju akhir tahun 2023, namun belum ada juga aturan market maker. Sebenarnya apa tantangan yang dihadapi oleh bursa untuk membentuk market maker ini? Ya, saya kira ini ada di bursa. Mungkin saya nggak tahu apakah di bursa masih dalam tahap kajian. Tentu saja banyak pertimbangan yang harus digunakan ya dalam membuat satu kebijakan. Kalau misalnya sampai di mana saya kurang tahu informasi terakhir. Jadi tapi saya kira penerapan market maker saya kira itu akan positif bagi pasar untuk mencegah maraknya tindakan oleh bandar yang boleh dikatakan ilegal gitu. Baik Pak Hamdi, tadi dalam dialog ini Bapak menyebut bahwa penutupan kode broker ini akan membuat investor semakin dewasa. Namun kalau menurut Pak Hamdi, apa langkah yang bisa dilakukan regulator agar membuat playing field bursa saham ini menjadi lebih menarik, namun tentunya juga dapat meningkatkan transaksi? Kalau playing field Bursa Efek Indonesia, saya kira kita sudah bisa bersaing di kawasan global ya. Khususnya di ASEAN. Di ASEAN itu kan kalau dari jumlah saham yang tercatat saja, kita mungkin ranking 1 ya. Karena di IDX jumlah saham yang tercatat sudah melebihi 900 saham. Mungkin kita kalah dalam hal transaksi ya. Di rata-rata transaksi mungkin masih kalah dengan Singapura. Tapi secara umum, Bursa Efek Indonesia sebetulnya sudah bisa bersaing dengan bursa-bursa global. Nah, hal yang perlu dilakukan tentu saja adalah edukasi ke publik tentu saja. Sebagaimana kita tahu saat ini kan investor di pasar modal itu ada sekitar 12 jutaan. Mungkin separuhnya atau 50%-nya adalah investor di saham. Jadi tentu saja untuk meningkatkan transaksi bursa bersama pelaku-pelaku pasar lainnya perlu terus melakukan sosialisasi edukasi kepada masyarakat supaya makin banyak masyarakat Indonesia yang bertransaksi di pasar saham atau di bursa. Tadi saya sampaikan bahwa transaksi yang menarik saya adalah transaksi di judi online itu mencapai hampir 350 triliun per tahun. Dan jumlah pelakunya itu ada sekitar 2,7 juta orang, juta jiwa. Dan berdasarkan informasi yang saya baca itu sekitar 2,2 juta itu adalah masyarakat golongan menengah ke bawah. Bayangkan kalau masyarakat golongan menengah ke bawah ini terjebak dalam judi online dengan nilai transaksi mencapai 350 triliun rupiah per tahun. Kenapa enggak yang golongan ini yang kita educate, kita didik supaya mereka bisa melakukan transaksi di bursa efek, bisa melakukan transaksi di pasar saham. Daripada mereka terjebak dalam judi online yang pada dasarnya itu adalah yang namanya judi. Menurut saya itu tidak ada orang yang bisa kaya dari judi. Judi itu kalaupun kita menang judi itu pasti dikasih oleh bandarnya gitu. Tidak ada orang yang bisa untung dari judi. Jadi mungkin saya kira bursa bersama dengan pelaku lainnya perlu meningkatkan sosialisasi edukasi kepada masyarakat supaya makin banyak masyarakat kita yang bertransaksi di pasar modal, khususnya di saham. Ya, ini artinya literasi keuangan dan juga literasi pasar modal ini juga dibutuhkan oleh masyarakat. Pak Hamdi, terima kasih atas waktunya. Tadi kalau kita bisa merangkum, penutupan kode broker ini seharusnya dilakukan untuk membentuk investor yang dewasa. Namun bursa juga harus konsisten dalam mengimplementasikan regulasi. Terima kasih atas waktu Anda, Bapak Hamdi. Selamat kembali beraktivitas.